Sebagai negara kepulauan terbesar sedunia, Indonesia memiliki segudang tantangan tidak hanya terkait kedaulatan maritimnya, tapi juga tantangan pengawasan dan penanggulangan bencana. Ada gempa tektonik hingga tsunami, yang semuanya itu memerlukan faktor kecepatan mengingat jumlah penduduk Indonesia yang tidak sedikit dan padat di titik-titik tertentu. Dalam hal operasi selain peperangan ini, peran TNI selalu dibutuhkan dan menjadi sorotan luas. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 serta Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 beserta penjelasannya menempatkan TNI pada posisi membantu instansi lain sesuai permintaan. Presiden Republik Indonesia selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dapat mengerahkan TNI dalam keadaan memaksa dengan persetujuan DPR RI. Oleh karena itu, modernisasi alutsista TNI seyogyanya juga harus sanggup merespon tantangan-tantangan alam dan faktor manusia yang unik tersebut. Pada pameran Indodefense 2024 yang diselenggarakan di Jakarta pada 11 hingga 14 Juni 2025, perusahaan pertahanan swasta Indonesia Republik Corp bersama galangan kapal lokal PT Palindo Marines memamerkan model skala armada angkatan laut di dalam booth eksklusifnya. Menariknya, model tersebut menampilkan jajaran kapal induk ringan, korvet siluman, kapal selam kompak, kapal selam cepat, dan kendaraan permukaan nirawak atau USV. Direktur Penjualan Unit Bisnis Angkatan Laut, Mauro Manzini, kepada wartawan Naval News mengonfirmasi bahwa Angkatan Laut Indonesia telah menyatakan minatnya untuk mengakuisisi kapal induk ringan Giuseppe Garibaldi yang saat ini masih dalam tahap diskusi. Manzini menegaskan Giuseppe Garibaldi dalam kondisi baik dan masih memiliki masa operasional sekitar 15 hingga 20 tahun. Kapal ini dapat dipindah tangankan setelah proses perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus Angkatan Laut Indonesia. Manzini menekankan fleksibilitas kapal tersebut dengan menyatakan bahwa Giuseppe Garibaldi mampu mengoperasikan berbagai platform terkini termasuk drone, helikopter, pesawat bersayap tetap, dan aset-aset amfibi. Kapal ini juga memiliki kemampuan yang terbukti dalam operasi kemanusiaan dan bantuan bencana, ujarnya. Seraya menyebutkan keterlibatan kapal itu dalam mengirimkan bantuan medis dan kargo kemanusiaan pasca gempa Haiti 2010. Keberadaan Giuseppe Garibaldi diestimasi dapat semakin meningkatkan kinerja pertahanan dan penanggulangan bencana TNI. Ada 10 faktor kuncinya dan alasan bagusnya. Pertama, ketersediaan unit yang cepat dan resiko delay pengiriman pesanan lebih rendah dibandingkan membeli kapal besar baru yang baru dapat direalisasikan 1 dekade kemudian. Garibaldi resmi dipensiunkan 1 Oktober 2024 sehingga platformnya available now. Pada Juli 2025, Fincantieri mengajukan proposal konversi untuk Indonesia ini. Peluang ini dapat memperpendek siklus pengadaan dibandingkan membangun landing helicopter dock atau LHD drone carrier baru yang biasanya memakan waktu 7-10 tahun. Sebagai pembanding, LHD Trieste pengganti Garibaldi dipesan pada tahun 2015 dan baru diresmikan 7 Desember 2024. Total biaya membangun Trieste memakan lebih dari 1,1 miliar euro. Atas dasar ini, opsi retrofit dan conversion sudah jelas berbiaya dan berwaktu lebih rendah dibandingkan new build. Cina pun memiliki kapal induk pertamanya, Liaoning, yang merupakan hasil retrofit dari era Soviet. Kedua, kondisi platform dan performa Garibaldi masih relevan. Spesifikasi kunci Garibaldi panjang 180,2 meter, lebar 33,4 meter, draft 8,2 meter.
kecepatan 30 knot, jangkauan 7000 Nm dalam 20 knot. Populasi 4 kali turbin gas GE LM 2500 yang merupakan jenis terpopuler di dunia. Dipakai 39 angkatan laut negara-negara dunia dan 1.500 lebih instalasi, serta reliabilitas sekitar 99%. Artinya, spare part, know-how, dan maintenance ekosistemnya sangat matang. Ini bukanlah platform langka yang menyulitkan maintenance dan after sales-nya. Ketiga, infrastruktur pelabuhan dan dry dock domestik memadai. Like Carrier Garibaldi memiliki draft 8,2 meter. Itu dapat masuk kanal pelabuhan utama di Indonesia, misalnya Pelabuhan Tanjung Priok yang berkedalaman kanal sekitar 16 meter, dan Tanjung Perak di Surabaya yang berkedalaman kanal sekitar 12 hingga 13 meter. Untuk dockingnya, selain fasilitas PT PAL, Indonesia memiliki graving dock lebar 60 meter di ASL Marine Batam. Itu masih lebar untuk BIM Garibaldi yang hanya 33,4 meter. Keempat, nilai guna humanitarian aid and disaster responsive atau HADR atau penanggulangan bencana yang tinggi di negara cincin api yang rawan. Indonesia termasuk dalam jajaran negara dengan multi hazard tertinggi, misalnya gempa, tsunami, erupsi, banjir, hingga kebakaran hutan. BNPB mencatat ada lebih dari 3.000 kejadian bencana per tahun khususnya belakangan ini. Keberadaan kapal induk kecil atau helikopter carrier sangatlah membantu dan tepat guna untuk SAR, evakuasi medis, dan jembatan udara. Bahkan standar baru LHD seperti Trieste sanggup menyediakan ruangan rumah sakit dengan 28 bed. Nah, konfigurasi serupa juga dapat dimodularisasi di Garibaldi pasca konversi sehingga kapasitas HADR TNI Angkatan Laut bisa melonjak signifikan. Kelima, biaya kepemilikannya relatif, yakni biaya konversi lebih rendah dibandingkan new build. Jika kita mengambil benchmark new build, ada contoh LHD Trieste yaitu lebih dari 1,1 miliar euro dalam kontrak resmi. Ada pula Canberra kelas buatan Australia yang menelan 3,1 miliar dolar Australia untuk 2 unit, kurang lebih per unitnya sekitar 1,55 miliar. Dan biaya sustainment tahunan dua kapal tersebut kira-kira sekitar 180 juta dolar. Maka dibandingkan itu semua, mengambil platform yang sudah ada lalu dikonversi jelas-jelas mengurangi capital expenditure atau CAPEX alias belanja modal. CAPEX yang worth it adalah investasi jangka panjang dalam bentuk aset seperti gedung, mesin, atau kendaraan yang memberikan manfaat lebih dari setahun dan dicatat sebagai aset di neraca. Keenam, air wing yang realistis. Like Carrier Garibaldi berfokus pada helikopter dan UAV berbasis kapal, bukan untuk mengejar operasional jet tempur ke wilayah yang sangat jauh di luar negara asal. Alih-alih terpaku pada konsep jet STOVL yang mahal dan terbatas, konsep helikopter UAV carrier kini semakin terbukti. Bayraktar TB3 contohnya telah melakukan uji lepas landas atau pendaratan otonom di LHD TCG Anadolu dalam uji perdana 19 November 2024 dan menuntaskan lebih dari 100 kali short airborne pada Juni 2025. TB3 yang nantinya juga akan diproduksi di Indonesia mengusung payload sekitar 280 kg, endurance sekitar 24 jam, jangkauan sekitar 1000 nautical mile, sehingga cocok untuk ISR, serangan presisi ringan, dan maritim domain awareness di ALKI. Garibaldi memiliki skyjump dan flight deck berukuran 174 meter x 30 meter, sangat memadai untuk operasional heli atau UAV. Ketujuh, sinergi langsung dengan armada heli anti-submarine warfare atau ASW TNI Angkatan Laut.
TNI Angkatan Laut sudah memesan dan deliver 11 unit AS-565 MB Panther yang berkemampuan ESW, lengkap dengan Helras dipping sonar dan peluncur torpedo. Garibaldi berkapasitas hingga 18 heli atau kombinasinya, sehingga memberikan dek operasional multispot untuk ASW, Screen and ASUW berbasis heli yang Indonesia sudah kuasai logistiknya. Akuisisi Garibaldi adalah quick win tanpa harus lama-lama menunggu platform baru. Apakah ancaman pertahanan negara dan bencana mau menunggu-nunggu kita? Kedelapan, Command and Control atau C2 offload dan interoperabilitas kawasan Indo-Pasifik. Kapal induk ringan efektif sebagai flagship C2 untuk gugus tugas, latihan multinasional, dan operasi jarak jauh. Italia sendiri mengerahkan KFOR ke Pasifik pada tahun 2023 hingga 2024 untuk uji integrasi F-35B dan Blue Water Ops. Itu mencerminkan nilai C2 dan connectivity kapal jenis ini pada teater Indonesia Pasifik. Garibaldi pasca upgrade C4ISR dapat mengirim peran C2 offload TNI Angkatan Laut saat ini. Kesembilan, resiko proyek Gajah Putih dapat dikelola, yakni jejak refit dan rencana modernisasi yang jelas. Garibaldi menjalani modernisasi besar pada 2003 dan 2013. Untuk Indonesia, Fincantieri menyodorkan paket modernisasi di 4 area dan menilai sisa usia operasionalnya 15 hingga 20 tahun jika konversi dilaksanakan dengan benar. Ini adalah basis teknis untuk life extension yang kredibel, bukan sekedar kapal tua tak layak melaut. Ke-10, ukuran dan profil operasional cocok untuk geografi kepulauan RI. Dengan displacement sekitar 14.000 ton dan kecepatan 30 knot, Garibaldi cukup lincah untuk sea control di choke points atau selat dan alki, sekaligus cukup besar untuk air ops bagi heli atau UAV, plus akomodasi command, control, communication, and computer atau C4 staff hingga sekitar 100 personel. Ini adalah sweet spot antara kapasitas korvet atau fregat yang tak punya dek besar dan LHD super berat yang mahal. Light carrier Garibaldi tepat guna untuk operasi ESW, misi SAR, kemampuan Maritime Domain Awareness atau MDA, dan deterrence signaling dalam konteks Indonesia. 10 faktor kunci tersebut mengindikasikan dengan kuat bahwa kapal induk ringan Giuseppe Garibaldi adalah kapal induk ringan yang tidak hanya gerak cepat alias gercep secara spesifikasi dan operasionalnya, tapi juga gercep secara combat ready maupun disaster ready bagi Indonesia. Jika Indonesia jadi mengakuisisi kapal induk ringan Giuseppe Garibaldi, Republik Indonesia akan mengikuti jejak Thailand sebagai satu-satu atau dua-duanya negara di Asia Tenggara yang mengoperasikan kapal induk. HTMS Chakri Naurebet dengan nomor lambung CVH 911 berfungsi sebagai kapal induk flagship Thailand. Meskipun Angkatan Laut Kerajaan Thailand menyebutnya sebagai kapal induk helikopter patroli lepas pantai. Namun, kapal induk ringan ini dapat mengoperasikan pesawat bersayap tetap menggunakan Skyjump.